Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Aku terlahir dari lingkungan yang cukup berada. Ayahku bekerja di sebuah perusahaan BUMN, sedangkan ibu hanyalah seorang ibu rumah tangga. Aku merupakan 3 bersaudara, yang mana aku dilahirkan sebagai anak sulung. Sementara kedua adikku, Krishna, duduk di kelas 4 dan Herlin di kelas 1 sekolah dasar ketika aku menginjak kelas 2 SMP. Kegemaran ayah yang menyukai dunia otomotif membuatku ikut senang dan bercita-cita menjadi seorang pembalap. Semenjak SMP, aku sudah mulai aktif ikut-ikutan di dunia balap. Yang semenjak itu pula aku mulai mengenal dunia luar yang kelam. Pergaulan yang berlebih membuatku terjerumus dalam pusaran narkoba, hingga kenal dengan para bandar pemasok. Dan di usiaku yang terbilang masih dini itu, aku sudah memulai hal buruk dengan mengkonsumsi ganja, ditambah bujuk rayu para penikmat yang berkeliaran di sekeliling, membuatku terjerumus lebih dalam. Aku terus menjadi pemakai hingga berlanjut sampai di bangku SMA. Dari pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua, membuatku semakin menjadi. Aku pun mulai mengenal narkotika jenis lain. Di antara beberapa barang tersebut, aku memilih sabu-sabu sebagai langganan. Di lingkungan arena balap yang terlalu keras dan sebagai doping dalam melakoni hobi balapan, pada saat itu pemakaian narkoba mulai meningkat, yang kemudian aku memutuskan untuk menjadi anak buah seorang bandar narkoba. Hal itu kulakukan karena ayah maupun ibu mulai menaruh curiga atas uang harian untukku. Selalu saja uang itu habis dengan cepat, dan selalu saja aku minta jatah kembali. Berhematlah nak, kamu itu harus menabung untuk kuliah nanti. Pesan ibu di setiap aku meminta jatah uang lebih, yang selain aku pergunakan untuk urusan narkoba, juga untuk taruhan balap liar. Dari saat itulah, aku membeli sabu dari hasil keuntungan bisnis. Aku yang mampu menyembunyikan kebusukan dari ayah dan ibu, selalu menunjukkan sikap biasa di rumah. Dan semua berjalan rapi. Tidak ada yang tahu kalau aku mengkonsumsi, bahkan menjadi pengedar narkoba. Pandu, sebentar lagi kamu itu akan lulus SMA. Kemarin ayah dan ibu sudah memutuskan kalau kamu akan kami masukkan ke akademi kepolisian. Ucap ibu saat selesai makan siang. Aku terdiam saja. Pikiranku mengarah kemana-mana. Keinginan orang tuaku sangat bertolak belakang dengan kejahatan yang kulakoni selama ini. Ibu melanjutkan kalau keinginan itu atas usul ayah. Entah ada apa di balik alasan tersebut. Yang aku tahu, dulu almarhum kakek juga seorang anggota polisi. Itu memang bukan paksaan, Du. Tapi ayahmu berharap kamu mau menyetujui demi masa depan yang baik untukmu. Aku ikut saja, Bu. Ucapku dengan terpaksa. Padahal tidak pernah terlintas sedikit pun di pikiranku untuk menjadi seorang polisi.
Setelah percakapan dengan ibu tentang niatan masuk polisi, aku tetap melakukan bisnis dan hobiku. Balapan liar berlanjut. Aku juga tetap menjalani bisnis sebagai bandar sabu dan ganja. Tetapi dengan perlahan, aku berhenti memakai saja. Dengan sekuat tenaga, aku melawan hawa kecanduan yang sudah melekat. Dan berkat nasihat seorang kawan yang sudah berpengalaman, aku mampu melawannya. Aku mampu melawan Sako yang menyakitkan. Setelah ujian SMA selesai, ayah mengajakku mengunjungi seorang kawannya yang bertugas di Polwil kala itu. Beliau mengutarakan maksudnya untuk memasukkan aku menjadi seorang polisi. Kawan ayah pun memberitahu langkah-langkah untuk masuk ke akademi kepolisian. Aku hanya terdiam saja, sama sekali tidak menggubris percakapan mereka. Bahkan aku berdoa dalam hati, semoga tidak diterima nantinya. Baiklah, semoga nanti lancar, ucap sang polisi saat ayah berpamitan. Setelah tiba di rumah, sesuatu hal buruk ternyata sudah menanti. Aku telah teledor menaruh alat pengisap, termasuk sabu dan beberapa butir pil ekstasi di laci kamar. Sebenarnya barang itu sudah aku persiapkan untuk bawa keluar. Namun karena ayah mengajakku sehingga aku jadi kelupaan menyimpan. Dan petang itu, secara tidak sengaja, ibu menemukan semuanya. Pandu, benarkah? Benarkah kamu melakukan ini semua, nak? Ibu bertanya dengan nada gemetar, tidak percaya dengan apa yang baru saja ditemukan. Aku diam saja dan menjadi tegang atas kejadian itu. Jawab ibu, Pandu. Benarkah kamu melakukannya? Kembali ibu bertanya. Aku yang masih bungkam membuat ibu menangis. Sekian detik kemudian, ayah menyusul masuk ke dalam kamar. Di saat yang bersamaan, mungkin karena kaget, ibu langsung shock dan tidak sadarkan diri. Saat itu juga, ayah membawanya ke rumah sakit. Sedangkan aku tidak bisa berbuat apa-apa selain merangkul kedua adikku. Apa yang telah kamu lakukan, Pandu? Hentikanlah kelakuanmu itu. Dengan ucapan berhati-hati, ayah menasihatiku di ruang tunggu rumah sakit. Tampaknya beliau tidak ingin jika orang lain tahu. Tentu aib yang kulakoni akan menjadi rahasia keluarga. Dengan segera, aku pun meminta maaf. Yang kemudian muncul seorang dokter dari dalam ruangan. Dengan penuh kecemasan, ayah langsung menanyakan kondisi ibu. Yang dari keterangan si dokter, diketahuilah kalau ibu terkena serangan jantung. Buatlah istri Anda setenang mungkin, ucap dokter sebelum meninggalkan kami. Setelah 3 hari dirawat, akhirnya ibu diizinkan pulang. Keadaannya yang membaik membuatku terdesak dan menceritakan tentang semua. Dengan benderang, aku mengakui bahwa selama ini memang memakai narkoba. Namun aku juga menceritakan bahwa aku sudah mulai berhenti dari obat tersebut. Berjanjilah demi ibu, nak. Kamu tidak akan lagi menjamah obat-obat terlarang itu, ucap ibu dengan nada berharap. Melihat kondisi ibu yang lemah, aku pun memenuhi ucapannya. Meski hal itu hanyalah sandiwara saja, sejujurnya di hatiku masih diliputi kemunafikan. Aku akan tetap menjadi pengedar, bahkan sangat rindu sebagai pengguna. Itulah bisikan batinku. Hari-hari berlanjut, aku menutupi profesiku sebagai bandar dengan memulai latihan fisik. Setiap pagi dan sore, selalu olahraga lari menyusuri jalanan. Dan dengan apa yang kulakukan, aku pun mampu mengelabui ibu. Kondisinya secara perlahan kembali pulih seperti sedia kala. 3 bulan kemudian, jadilah aku mendaftar di kepolisian memenuhi harapan ayah ibu. Berbeda dengan kawan-kawanku yang melarang ikut seleksi, mereka semua khawatir jika nantinya aku benar-benar menjadi seorang polisi. Tentu akan menjadi musuh utama mereka. Dan apa yang didoakan oleh kawan-kawan ternyata lebih mujarab daripada doa orang tuaku. Nyatanya aku langsung gugur di awal pencalonan.
Pada saat itu, peserta seleksi yang masuk Polri banyak yang gagal. Salah satu sebabnya adalah tidak lulus tes kesehatan. Pada umumnya, baik orang tua atau peserta seleksi, mereka tidak tahu atau tidak mengerti tes kesehatan itu meliputi apa saja dan bagaimana standar kelulusan. Tanpa berbekal pengetahuan, peserta hanya bisa berspekulasi atau bermodalkan untung-untungan alias pasrah. Padahal seharusnya tidak begitu. Jika ada kekurangan atau penyakit, bisa diobati terlebih dahulu. Oleh karena itu, peserta harus berusaha mencari tahu tes kesehatan masuk polisi. Dan itu pula yang terjadi padaku. Meski ayah sudah berkomunikasi pada kenalannya di kepolisian, namun aku tidak mampu lulus. Karena gagal, maka aku melanjutkan pendidikan dengan berkuliah. Aku juga menuruti apa yang dikehendaki ayah, yakni mengambil jurusan di Fakultas Hukum. Apapun alasannya, aku tetap ingin memperlihatkan pada mereka bahwa aku sudah benar-benar berubah, meski hanya sandiwara saja. Bisnis tetap berjalan dengan aman. Setan masih bersarang mengalahkan hati nurani. Sering berfoya-foya menjadi kebiasaan rutin. Kebebasan itu membuatku jauh dari agama yang aku anut. Dan selama itu, aku menikmati surga dunia yang membawa kebahagiaan semu. Hingga suatu ketika, di saat menjelang akhir Ramadan, kejadian tidak terduga kembali datang. Menjelang berbuka puasa, secara tiba-tiba ayah dan ibu datang ke rumah kontrakanku. Aku tidak pernah melakukan ibadah puasa. Hari itu aku sedang mabuk bersama 3 kawanku, yang salah satunya adalah Rini, teman mesraku. Karena beberapa kali mengucap salam tidak ada jawaban, ayah mencoba membuka pintu. Bagiku, pintu tersebut sudah terkunci. Tapi nyatanya ayah dan ibu bisa masuk ke dalam. Seketika, ibu menjerit keras melihat adegan di dalam rumah, yang kemudian disusul berucap istighfar. Aku yang masih dalam pengaruh obat hanya tertawa saja. Bahkan melihat mereka berdua semakin membuatku tertawa-tawa. Begitupun dengan kawan-kawanku. Duh, Pandu. Sadar, nak. Sadar. Ucapan ibu tidak mampu membendung surga semuku. Hingga akhirnya ibu roboh tidak sadarkan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib berkumandang. Dengan cemas aku masih terdiam di sisi ibu. Sesekali melihat selang yang menempel di tubuh beliau. Sungguh pemandangan yang memprihatinkan. Sementara ayah berbuka puasa di luar ruangan bersama kedua adikku. Sudah 3 hari ibu dirawat, namun kondisinya justru semakin memburuk. Yang dari penjelasan dokter, aneurisma adalah penyebab sakitnya ibu, yakni pembesaran di dinding arteri, yang bila pecah bisa berujung dengan kematian. Beberapa detik kemudian, aku merasakan jemari ibu mulai bergerak, yang mulai disusul dengan membuka mata secara perlahan. Sesegera mungkin, ku genggam jemarinya. Pandu. Meski terhalang oksigen yang terpasang, namun aku mendengar suara lirih ibu. Sabarlah bu, beristirahatlah. Ibu menarik genggaman tanganku, seolah menyuruh agar aku mendekatkan wajahnya. Begitu kulakukan, ibu melihatku tajam dengan berlinang air mata. Lalu dilepaslah oksigen dari mulut beliau. Nak, berjanjilah pada ibu. Cukupkanlah perbuatanmu itu. Sejenak ucapan itu terhenti. Terlihat ibu terengah, namun tetap memaksakan diri untuk berucap. Berserahlah kepada Allah, agar kamu benar-benar menemui ketenangan. Pandu, berjanjilah pada ibu. Berjanjilah, nak. Aku yang terlarut dalam kesedihan, langsung menyambar ucapan ibu dengan memenuhi janji yang dipinta. Dengan tersenyum, jemari lembut ibu mengusap wajahku. Ada harapan yang diinginkan dariku. Sementara setetes demi setetes air mata mulai mengalir di pipiku.
Setelah oksigen kembali kupasang, masuklah ayah dan kedua adikku. Raut kemarahan ayah masih terlihat jelas. Mungkin beliau belum puas dengan ucapan-ucapan kasarnya kemarin, yang bahkan hampir mengajarku saking emosinya. Aku usap air mata, lalu beranjak keluar ruangan, mencoba merenungi kesalahan demi kesalahan yang kuperbuat. Beberapa saat kemudian, terdengar suara takbir bersahutan. Mungkin majelis ulama baru saja memutuskan kalau esok adalah hari raya, sehingga takbir itu baru berkumandang. Seketika, ingatanku mengarah pada masa kecil. Masa yang diliputi kebahagiaan di setiap hari raya tiba. Setelah sungkem dengan ayah ibu, bersama anak-anak lain aku selalu berkeliling kampung, menikmati beraneka makanan dari rumah ke rumah. Namun semenjak pindah ke kota, hal itu tidak lagi kutemui. Lamunan itu terhenti saat ponselku berdering. Juna, salah satu pengguna narkoba yang menjadi langgananku, berbicara di seberang sana. Dia yang beberapa hari ini tidak mampu membeli dan masih berhutang padaku, merayu aku agar kembali memberikan barang. Sambil melangkah mencari tempat yang sepi, aku mendengar setiap perkataannya. Dengan nada mendesah dia berucap, kalau saat ini sudah tidak kuat dengan sako yang dirasakan. Tubuhnya menggigil hebat. Dengan tegas, aku mengatakan kalau tidak bisa memberinya, kecuali dia membayar hutang yang sudah hampir sebulan ini. Namun karena dia menjawab kalau belum ada uang, dengan segera aku tutup telepon. Sesaat kemudian, aku kembali terlarut dalam duka. Ada kebimbangan yang menyelinap di hati, entah apa yang membelit pikiranku, sehingga membuat benar-benar kalut. Dan lagi-lagi ponselku berdering, terlihat nama yang sama, Juna. Sebelum ku angkat telepon, sejenak ingatanku melintas di masa-masa sulit saat mendapatkan narkoba. Bahkan salah satu kawanku meninggal dunia di kala itu. Ingatan itu membuatku ada rasa iba pada Juna. Segera ku angkat telepon. Tanpa basa-basi, Juna langsung meminta barang dan berjanji besok akan melunasi semua. Baiklah Jun, tunggulah sebentar, biar Ibnu yang mendatangimu. Seketika jawabanku itu disambut gembira olehnya. Berkali-kali dia mengucap terima kasih, sekaligus berjanji segera membayar dan melunasi hutangnya. Begitu teleponku tutup, muncul adik pertamaku dengan tangisan keras. Dia langsung menabrakku dan berucap kalau ibu sudah tidak ada. Dengan penuh ketegangan, aku mendekapnya sejenak, lalu ku gandeng menuju ruangan. Puas kamu, bentak ayah di sela duka yang sangat terasa. Aku hanya mematung melihat ibu yang sudah terbujur kaku. Batinku menangis, tidak percaya kalau akulah yang menjadi penyebab kematian ibu. Bu, maafkan aku Bu. Suara takbir menggema mengiringi senyum ibu. Di sana aku berdoa, semoga senyum itu pertanda husnul khotimah. Setelah kepergian ibu, hubunganku dengan ayah mulai renggang. Itu karena beliau melihat sikapku yang selalu aneh. Bahkan beliau sempat menyuruh orang untuk memata-matai setiap gerakanku. Jika kamu menganggap aku sebagai ayahmu, hentikan kelakuanmu. Tinggalkan semua dan kembalilah ke jalan yang lurus. Itulah nasihat terakhir ayah yang kuingat. Dan karena aku keras kepala, bahkan membantahnya, maka beliau tidak mau lagi ikut campur dalam kehidupanku. Ayah melepas tanggung jawabnya, dan tidak aku pungkiri, dengan sikap ayah itu, justru aku merasa lebih bebas. Aku tidak peduli jika ayah akan melaporkan pada pihak berwajib. Tapi aku tahu pasti pendiriannya. Tidaklah mungkin hal itu dilakukan. Di sisi lain, aku sangat terkaget dengan penjelasan rekan-rekanku, yakni tentang kematian Juna yang tepat di malam takbir. Di mana malam itu aku benar-benar lupa telah menjanjikan barang untuknya. Aku benar-benar dihantui rasa bersalah. Setelah kehilangan ibu,
sosok Juna yang bagiku bukan siapa-siapa ikut mengisi rasa bersalah itu. Namun luka itu hanya sesaat saja. Entah mengapa aku mampu mengabaikan semua. Aku sanggup melupakan dan kembali berbaur ke dalam dunia narkoba. Setelah memperingati 100 hari meninggalnya ibu, ayah pindah tugas ke Jakarta. Karena banyak kerabat di sini, maka aku dan kedua adikku tidak diajaknya. Aku masih berkuliah dan tinggal di rumah kontrakan, sedang adik-adik dititipkan pada paman. Di saat itulah, aku bertemu dengan seorang bandar narkoba yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan. Dia bernama Denny, yang sering dipanggil dengan sebutan biawak. Setelah tertangkap 5 tahun silam, ternyata pahitnya sebagai tahanan tidak membuatnya berubah. Justru dia ikut dalam komplotanku yang kala itu dalam masa berkembang. Denny yang banyak malang melintang di dunia narkoba mengajak kami untuk memperluas wilayah peredaran, sehingga terbentuklah geng baru yang diberi nama geng celurit hitam. Dengan keadaan rumahku yang kosong, kami sepakat membuat benteng narkoba di rumah tersebut. Tentu bukan asal-asalan kami pilih lokasi. Alasannya sangatlah jitu, yaitu dikarenakan tempat strategis dan dilapisi teralis besi di pagar rumah, serta dilengkapi CCTV yang membuat kami bisa memantau lingkungan sekitar. Sebenarnya aku sudah menolak anakku jika ayah pulang sewaktu-waktu, namun desakan kawan-kawan membuatku tidak bisa berkutik. Waktu terus berlanjut. Kuliahku tinggalkan, begitupun dunia balap. Aku tidak pernah lagi terlihat balapan, tapi di wilayah arena, akulah yang menjadi pemasok utama bagi para pembalap amatir maupun penikmat. Bersama Denny, semua terlewati dengan sangat mudah. Kami selalu mendapat barang istimewa dari big boss kami dari kota Pontianak. Di saat-saat itulah, kami merasakan kejayaan yang sangat luar biasa. Dan kami selalu menghamburkan uang dengan cara berpesta di dunia malam. Selang beberapa bulan, aku terima kabar dari sepupu yang tinggal di Jakarta bahwa ayah sedang sakit keras. Meski hubungan kami terputus, namun aku tidak tega mendengar kondisi ayah yang memprihatinkan. Aku langsung mengajak kedua adikku terbang ke Jakarta. Tidak lupa, aku memberikan kabar pada Denny dan menyerahkan sementara semua bisnis kepada dia. Begitu tiba di rumah sakit, aku langsung memeluk ayah dan meminta maaf padanya. Kedua adikku yang melakukan hal sama tampak berlinang air mata. Kondisi ayah benar-benar beda. Seluruh tubuhnya melepuh disertai warna hitam di sekujurnya. "Apa kamu sudah penuhi janji ibumu, Pandu?" tanya ayah dengan suara lemah. Aku hanya diam, tidak menyangka kalau ayah juga tahu tentang keinginan ibu sebelum meninggal dunia. Juga tidak menyangka kalau pertanyaan itu yang diucapkan pertama kali melihatku. "Janji adalah hutang, anakku. Kita tidak tahu batas usia kita, maka secepatnya penuhilah janjimu." Aku tidak tahu apa yang harus kuucapkan. Namun untuk membuat ayah tenang, aku pun menjawab kalau segera melaksanakan janjiku pada ibu. Secepat mungkin keluar dari dunia hitam dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Jawaban munafik itu terlontar dari mulutku tanpa rasa berdosa. Empat hari berselang, kondisi ayah semakin memburuk. Penyakit komplikasi yang diderita membuatnya menyerah dan mengajak untuk pulang ke rumah. Dengan segera, aku telepon Denny untuk membereskan semua barang. "Jangan sampai ada yang tertinggal, begitupun dengan aromanya," pesanku, yang juga menyuruh menaruh kunci rumah di bawah tapalak meja teras. Setelah Denny mengabari bahwa rumah sudah dalam keadaan aman, giliranku mengabari salah satu paman di sana, agar beliau memberitahu kerabat yang lain untuk menjemput ayah di rumah. Tidak lupa, aku memberitahu letak kunci rumah. Setelah beberapa minggu di rumah, aku tetap membawa ayah periksa. Dan setelah keluar masuk rumah sakit sebanyak 3 kali, ayah pun meninggal dunia. Sungguh tamparan keras bagiku, juga kedua adikku. Dengan penuh luka,
Aku memandang keduanya. Kini kami sudah menjadi yatim piatu. Tapi hal itu tidak membuatku berubah. Sabu masih menjadi andalan sebagai obat penghilang lara. Bisnis yang kujalani pun semakin brutal. Dan dari sanalah aku bisa mencukupi biaya kehidupan kedua adikku. Mereka kembali tinggal ikut paman di lain kabupaten. Sebulan sekali aku mengirim uang untuk mereka. Hari demi hari kulalu dalam dunia maksiat. Aku menyuruh Denny mencari markas baru, setidaknya sampai memperingati setahun kematian ayah. Karena jika tahu aku berada di rumah, paman pasti mengajak adik-adikku datang. Selama menghuni markas baru, semua berjalan sesuai harapan. Yang membuatku aneh adalah gengku bisa menjual narkoba dengan sangat mudah. Bahkan dalam satu hari mampu menghasilkan 15 juta rupiah untukku sendiri. Pengiriman barang juga selalu lancar. Dan setiap ada penggerbekan, aku merasa ada bisikan di kepala untuk mengamankan diri. Tentu hal itu membuatku merasa di atas angin. Bahkan bosku yang selama ini hanya aku kenal lewat telepon, selalu memberi bonus khusus. Menurutnya, kinerja kami telah melampaui para senior di wilayah lain. Usai sudah acara tahlilan setahun dari kematian ayah di malam ini. Setelah semua tetangga dan kerabat pulang, hanya aku dan adikku yang tersisa. Aku tinggalkan adikku yang asik melepas rindu akan rumah kelahiran mereka. Aku pun berkeliling di setiap ruangan, di mana setiap sudutnya menyimpan kenangan tersendiri. Sejenak, aku berhenti di ruang tengah, memandang foto keluarga yang sangat bahagia. Semuanya tersenyum, termasuk salah satu adikku yang masih terlihat lucu di gendongan ibu. Mendadak, aku melihat sekelebat bayangan melewati foto tersebut. Saat mataku mengikuti kemana bayangan melintas, aku dikejutkan suara letusan yang terdengar dari dalam kamarku. Disusul suara sesuatu yang jatuh dan remuknya sebuah kaca. Aku pun beranjak menuju ke dalam kamar. Suasana sangat gelap. Ternyata letusan tadi adalah lampu bolam kamarku yang meletup. Entah apa penyebabnya, aku segera menyalakan lampu duduk yang masih rapi di meja belajarku yang lawas. Dan tampak serpian kaca dari figura foto yang terjatuh, di mana terdapat fotoku semasa SMA dulu. Suasana menjadi mencekam ketika kembali melintas sebuah bayangan, dan disusul angin sepoi menggerakkan setiap benda di kamar. Sejenak kemudian dadaku bergemuruh sangat hebat. Di keremangan itu, jelas sekali aku melihat sosok Juna di kaca lemari. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung dengan lingkaran hitam di sekitar. Sementara wajahnya pucat pasi. Tampak Juna sangat kesakitan. Saat aku menoleh, tidak ternampak siapapun di belakang. Aku yang mulai tegang tetap akan membersihkan serpihan kaca di lantai. Dan sebelum itu kulakukan, lagi-lagi penampakan Juna terlihat di cermin dengan wujud yang sama. Namun kali ini dibarengi dengan bau ganja. Dan kejadian yang sama pun terjadi. Begitu aku menoleh, tidak ternampak siapapun di belakang. Ketegangan berlanjut ketika terdengar suara jeritan keras dari kedua adikku. Tanpa pikir panjang, aku segera berlari menuju ke asal suara. Segera, aku masuk ke dalam kamar mereka. Dan dadaku bergemuruh kuat saat melihat kedua adikku berlumuran darah. Mata mereka melotot dengan mulut menganga. Darah segar berceceran di setiap ruangan. Aku tidak tahu persis apa yang menjadi penyebabnya. Dan seketika itu, aku pun berteriak histeris. Bang, abang kenapa? Suara itu muncul dari belakangku. Jelas kalau itu adalah suara Herlin, si bungsu. Ternyata benar. Adikku berdua berdiri di depan pintu kamar.
Aku bingung karena mereka dalam keadaan baik-baik saja. Sementara saat aku menoleh, sosok lain yang berlumuran darah itu telah lenyap tidak berbekas. Begitupun darah yang berceceran di lantai. Semuanya menghilang. Saat aku hendak keluar kamar, pemandangan mengejutkan kembali muncul. Kali ini kedua adikku sudah berubah menjadi sosok berlumuran darah. Layaknya mayat hidup, mereka berjalan mendekat ke arahku. Kenapa abang tega memberi kami makanan haram? Suara itu menggema di gendang telingaku. Dengan segera, aku menembus mereka dan berhambuр keluar kamar. Aku celingukan, mencari kemana sebenarnya adikku. Apa ini? Ini jelas bukan pengaruh obat. Batinku sambil berusaha menyadarkan diri. Belum sempat aku memanggil kedua adikku, kali ini muncul sosok yang sangat kukenal. Beliau adalah ibu. Sosoknya berdiri tepat di samping vas bunga. Dengan berpakaian terakhir saat berada di rumah sakit dulu, wajahnya sangat sedih. Saat aku mendekat, bayangan itu terlebih dulu menghilang. Disusul dengan pertanyaan Krishna tentang teriakanku di kamar mereka. Lalu dia bercerita kalau tadinya sudah dari kamar, tapi karena tidak menemukan aku, mereka pun mencari ke ruangan lain, hingga ketemulah di sini. Kami bertiga menuju kamar almarhum orang tua untuk tidur bareng. Setelah sedikit berkisah tentang indahnya kebersamaan di masa lalu, kami pun terlelap. Yang tidak seberapa lama kemudian, aku masuk ke alam mimpi. Di sana aku menyusuri jalan sempit. Yang terdapat alam indah di sisi kiri, sedangkan di sisi kanan adalah kobaran api. Dengan hati-hati aku perlahan mencari ujung jalanan tersebut. Setiap kali bertemu persimpangan jalan, aku selalu berjalan ke arah lurus. Namun seakan tidak kutemui jalan menuju pulang. Yang ada hanyalah jalan menuju kobaran api. Di saat dalam bimbang itu, muncullah ayah dan ibu. Anakku, aku rindu dengan doamu, ucap ibu dengan sedih. Seketika hatiku bergetar hebat. Memang selama ini tidak sekalipun aku mendoakan ibu maupun ayah, bahkan tidak pernah mengunjungi makam mereka. Penuhilah janjimu dan hentikan memberi makan dari uang haram bagi adik-adik kamu, ucap ayah. Sebelum aku minta maaf pada mereka, jilatan api di sisi kiriku lebih dulu menyambar, yang membuatku berteriak sekuat tenaga. Di saat itulah aku terbangun dari alam mimpiku. Setelah menyeka keringat yang bercucuran, aku tengok kiri kanan. Dan sesuatu hal menakutkan menjadi pemandangan di ranjang itu. Tampak adikku menjadi sosok pocong yang sangat menyeramkan. Aroma busuk juga menyusup di penciumanku. Seketika itu, aku berhambuр keluar kamar. Hingga pada akhirnya aku terantuk kaki kursi yang membuatku terjerembab dan tidak sadarkan diri. Aku siuman tepat saat azan subuh berkumandang. Sejenak aku tenangkan diri sambil mengingat kejadian demi kejadian menyeramkan semalam. Aku sadar betul kalau sejak kemarin tidak memakai sabu. Jadi aku sangat yakin kalau apa yang menimpaku adalah nyata adanya. Apakah ini teguran untukku? Gumamku. Aku bangkit menuju kamar. Terlihat kedua adikku terlelap dengan pulas. Kupandangi wajah mereka dengan bergantian. Barulah aku mulai sadar bahwa selama ini mereka telah kuberi sesuatu yang haram, yang tidak sepantasnya aku lakukan pada mereka. Batinku menjerit penuh kesalahan, dan secara instan sebuah doa terlontar dari hati kecilku. Ya Allah, jika ini adalah teguran atasmu, tunjukkanlah jalan terang pada hamba. Jadikanlah hamba
orang yang selalu menjauhi larangan-Mu, sehingga selalu dekat pada Engkau, ya Allah. Hujan sangat lebat, membawa berteduh di sebuah masjid. Apa yang terjadi di malam itu membuatku mulai berpikir panjang tentang kehidupan. Sehingga secara diam-diam, aku mulai mengurangi mengkonsumsi obat-obatan. Aku juga merasa bosan dan jenuh berada di pusaran geng narkoba. Ada niat yang muncul untuk segera keluar dari jerat dunia hitam. Di tengah kesendirianku, muncul seorang parubaya menyuruh agar aku mengambil makanan yang disediakan masjid untuk berbuka. Namun aku memilih untuk sholat maghrib. Inilah kali pertama setelah sekian tahun aku menyembah kembali pada Tuhan. Di masjid inilah aku menangis berlinang air mata mengucap taubatku. Tidak peduli dengan jemaah lain yang berada di sampingku, aku tetap khusyuk menghimpun iman dalam pertaubatan. Terlintas segala dosa yang telah kuperbuat. Terbayang orang-orang mencuri untuk dapat membeli narkoba, berkelahi dan memukul orang tuanya karena tidak bisa membeli narkoba. Dan bagaimana perasaan seseorang ketika melihat orang yang dikasihi menjadi seorang pecandu, bahkan menjadi korban. Dan yang membuatku terseduh adalah ketika teringat dengan kedua orang tuaku. Bagaimana di saat mereka sangat berharap atasku, justru aku bergeming. Bahkan di saat benar-benar berharap, aku malah mengingkari janji. Ampuni aku ya Allah, ampuni segala dosa-dosaku. Dengan ketetapan hati, aku pun meninggalkan dunia kelam. Kawan-kawanku yang takut jika aku bocorkan rahasia, mencoba menghalangi niatku. Tetapi dengan ucapan sumpah atas nama Tuhan, aku mampu meyakinkan mereka bahwa apa yang kulakukan adalah murni atas kehendak hati. Tidak ada niat sedikit pun untuk mencelakai mereka. Aku sudah lelah. Mungkin ini adalah jalan yang seharusnya aku lalui. Ucapku kemudian berpamitan. Takbir bergema sepanjang malam. Aku melewati hari raya Idul Fitri dengan sukacita. Ketentraman yang sesungguhnya telah datang. Kini aku mulai menata kehidupan yang telah hancur. Di depan makam ibu dan ayah yang berdampingan, bersama kedua adikku, aku kusuk berdoa. Semoga imanku kokoh sampai kapanpun juga. Ayah, ibu, aku akan selalu mendoakan kalian. Setahun telah berlalu, aku semakin merasa damai dengan kehidupanku. Sambil bekerja sebagai seorang satpam di salah satu gereja, aku terus mengasah dan memperdalam ilmu agama. Itu pula yang kunasihatkan kepada kedua adikku. Aku berharap mereka tidak mengikuti jejak sepertiku, sehingga akan meraih masa depan yang lebih sempurna. Sementara itu berita menyebar luas kalau sebuah geng narkoba telah tertangkap. Dan itu adalah geng atas pimpinan Denny alias Biawak, yang 7 anggotanya telah tertangkap semua. Sedangkan Denny ditembak mati karena melawan petugas kepolisian. Sindikat itu masih dalam pengejaran pihak berwajib, yang tentu Big Boss menjadi sasaran utama.
Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.